Jujur kalau aku pribadi di hari pendidikan nggak ada sesuatu yang spesial yang aku lakukan ya, karena menurut aku nggak butuh suatu hari untuk kita memaknai arti di balik pendidikan. Kalau buat aku pribadi, mungkin aku salah satu orang yang beruntung karena dari kecil aku selalu punya jiwa kompetitif dan selalu ngelihat sebuah challenge atau tantangan dalam pendidikan itu sebagai sebuah motivasi untuk belajar lebih giat lagi dan juga untuk menjadi orang yang lebih luas wawasannya. Jadi buat aku, kenapa pendidikan sangat penting? Selain membuat wawasan kita lebih luas, pendidikan itu membuat kita lebih confident, lebih percaya diri. Mau kita laki-laki atau perempuan, mempunyai wawasan yang lebih itu otomatis memberikan kepercayaan diri yang lebih juga. Kadang banyak anak muda kalau ngerasa sesuatu yang susah di sekolah atau lagi nggak mood belajar, mereka memilih untuk merasa terpuruk, kadang-kadang memilih untuk ngerasa putus asa, dan kadang-kadang memilih untuk malas belajar. Tapi kalau aku dari dulu memang enjoy belajar dan ngelihatnya sebagai opportunity untuk bisa maju terus dan mengasah skill set yang aku punya. Kalau buat aku pribadi, harapan aku sih karena negara ini sangat besar dan tentunya susah untuk menempuh setiap kota yang ada karena jaraknya yang jauh dan susah ditempuh juga. Kedepannya aku harap pendidikan di negara ini bisa lebih merata karena kita harus jujur dengan kenyataan yang ada bahwa di Pulau Jawa pun, ya kita nggak usah keluar dari Pulau Jawa, masih banyak sekali daerah-daerah yang misalnya nggak ada sinyal. Jadi di masa pandemi kemarin, kenyataannya banyak anak-anak yang kurang mampu sebenarnya nggak bersekolah, gitu. Kedua, kadang-kadang cara mereka untuk bisa mendapat pendidikan sangat sulit juga karena untuk perjalanan ke sekolah aja bisa berbahaya. Ada daerah-daerah di Indonesia kayak kalau nggak salah di Sumatera dan Kalimantan, kadang-kadang anak-anak harus melewati sungai untuk bisa ke sekolah dan sungai itu arusnya kuat banget. Ada kadang-kadang yang tenggelam, ada kadang-kadang yang ya mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi sekolah. Jadi sedih banget bahwa infrastruktur untuk pendidikan aja kadang-kadang masih sangat kurang dan perlu banyak dikembangkan lagi. Jadi di hari pendidikan ini aku harap semakin banyak orang yang menyadari kekurangan yang masih ada di negara kita. Yang aku harap lebih banyak lagi orang yang akan bergerak dalam bidang pendidikan, gak hanya pemerintahan tapi orang-orang biasa pun mereka bisa membantu dengan cara mereka sendiri. Kalau memang mereka punya keunggulan finansial, mungkin berdonasi kepada yayasan-yayasan yang mereka percayai. Kalau mungkin yang mereka bisa lakukan adalah memberikan waktu mereka bisa jadi volunteer untuk mengajar. Banyak sekali cara untuk kita bisa ikut berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan tanpa materi. Dulu waktu aku masih kecil, aku dan keluarga mama aku mendirikan sebuah yayasan yang namanya Sukarseno Peduli. Jadi sejauh ini kita udah punya 11 sekolah. 10 SD yang kita renovasi dan 1 SMP yang kita bangun dari nol. Dan ini semua di kaki Gunung Salak, di desa yang namanya Desa Pangerasan. Dan sebenarnya yang aku bilang tadi sangat terbukti bahwa pendidikan itu emang memberikan kita kepercayaan diri. Kenapa? Dulu sebelum adanya Sukarseno Peduli Foundation, sebelum kita merenovasi SD-SD yang ada dan membangun SMP, kalau kita tanya anak-anak di desa tersebut mau jadi apa kalau udah besar, banyak mereka yang tatapannya kosong, nggak punya jawaban. Karena mereka nggak punya contoh di sekeliling mereka bahwa mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih dari apa yang mereka lihat di desa mereka sendiri. Dan bersyukur sekali sejak kita renovasi SD-SD yang ada, kita bangun kembali sekolahnya, kurikulumnya kita perbarui, guru-guru kita kasih honor yang selayaknya agar mereka juga lebih termotivasi untuk ngajar. Anak-anak ini kalau ditanya sekarang mau jadi apa, mereka berani mimpi. Mereka ada yang jawab pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi makeup artist, pengen jadi guru, pengen jadi seseorang yang kerja di pemerintahan. Mereka tuh pandangan dunianya lebih luas, and that's so beautiful to see, and it makes me so happy. Dulu sebelum adanya Yayasan Sukarseno Peduli, di Desa Pangerasan juga banyak sekali anak-anak yang putus sekolah setelah SD. Kenapa?
karena ongkos untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan terlalu tinggi, sehingga banyak kalau yang laki-laki akhirnya jadi petani atau bekerja di bidang-bidang lain yang mungkin penghasilannya nggak terlalu tinggi, dan para perempuan harus harus mengalami yang namanya kawin paksa, kawin anak, yang tentunya kita tahu adalah hal-hal yang ilegal. Dan itu hal-hal yang sangat menyedihkan, dan oleh karena itu penting sekali setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, bisa menyelesaikan pendidikan at least sampai SMA, agar mereka sadar bahwa hidup itu sebenarnya memiliki banyak pilihan. Dan kalau mereka sanggup dan berani untuk mengambil resiko, dan berani menantang diri mereka sendiri, mereka bisa kok keluar dari siklus kemiskinan, atau siklus trauma, atau siklus negatif yang mereka harus hadapi dalam komunitas mereka. Jujur untuk sekarang kita lebih fokus terhadap maintenance sekolah-sekolah itu, karena kan juga sedih ya kalau kita nggak membina sekolah-sekolah itu dengan baik dan nggak make sure bahwa semua fasilitas masih layak dan baik untuk belajar. Jadi sebenarnya bulan ini nanti teman-teman bisa lihat di YouTube aku mau nge-launch sebuah gerakan dan bisa dibilang sebuah yayasan kecil baru bernama Act of Love, atau ya tindakan cinta, bisa cinta, aku cinta, atau tindakan yang berdasarkan rasa cinta. Jadi ada dua arti gitu. Dan Act of Love ini sebagai misi pertamanya kita memiliki campaign yang bernama Graduation Fund, atau pundi kelulusan. Jadi apa itu artinya? Bagi anak-anak muda yang mau lulus SD, SMP, SMA, universitas, apapun itu, apapun bentuk kelulusannya. Mungkin bagi orang-orang atau anak-anak yang berprivilege, daripada mereka foya-foya, nggak jelas, party, gimana kalau sedikit dari uang saku itu, atau uang yang ingin mereka gunakan untuk pesta, bisa mereka donasikan terhadap Graduation Fund dalam gerakan Act of Love ini, di mana kita memiliki 5 pilar yang masih ada hubungannya dengan pendidikan. Ada infrastruktur pendidikan, ada beasiswa, ada gaji guru, ada kesehatan, dan lain sebagainya. Dan sebagai project pertama Graduation Fund ini, kita ingin membangun bridge atau jembatan di salah satu daerah di Kalimantan, di mana anak-anak kalau sekolah tuh harus ngelewatin sungai yang arusnya kuat, dan itu membahayakan nyawa mereka. Jadi kita mau membangun sebuah infrastruktur, yaitu jembatan yang bisa membantu mereka menempuh pendidikan lebih mudah dengan nggak usah mempertaruhkan nyawa mereka hanya demi sekolah gitu. Jadi itu project pertama kita. Jadi stay tuned aja. Untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton ini, yang mungkin bentar lagi lulus, donasi senilai apapun, sedikit apapun, sebesar apapun kita terima dan kita bersyukur dan berterima kasih. Jadi jangan pernah berpikir, oh uang aku harus banyak untuk bisa berkontribusi. Enggak, aku benar-benar percaya bahwa setiap sen itu berarti banyak bagi orang-orang di luar sana. So please be a part of it. Jadi ya dalam waktu dekat, di luar yayasan yang dimiliki oleh keluarga mama aku, yaitu Yayasan Sukarseno Peduli, aku ingin mendirikan sebuah gerakan baru yang bernama Act of Love. So, wish me luck. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.